Di suatu malam, aku memasuki sebuah rumah sakit di kotaku. Gedungnya terlihat seperti bangunan kuno yang telah lama ditinggalkan oleh zaman. Aku datang ke sana untuk menjalani perawatan medis karena sakit demam yang ku alami saat itu. Begitu aku melangkah masuk, udara terasa dingin dan terasa seperti ada sesuatu yang tak beres di tempat itu. Aku mengabaikan perasaan itu dan melangkah menuju resepsionis untuk mendaftar sebagai pasien baru. Resepsionis itu memberiku pandangan aneh ketika aku memberikan identitasku. Entah kenapa, tatapan matanya membuat bulu kuduku merinding. Namun, aku menganggapnya sebagai reaksi biasa dari orang yang bekerja larut malam di tempat seperti itu. Aku kemudian diarahkan untuk naik ke lantai 4, tempat di mana ruang perawatan untuk pasien seperti aku berada. Saat aku menaiki tangga, rasanya seperti ada seseorang yang mengikuti di belakangku. Tapi ketika aku berbalik, tak ada siapa-siapa di sana. Begitu aku sampai di lantai 4, suasana semakin terasa mencekam. Lampu redup dan koridor yang sepi membuatku merasa tidak nyaman. Aku berusaha untuk tetap tenang dan fokus pada tujuanku, sembuh dari penyakitku. Selama beberapa hari di rumah sakit, aku mulai merasakan kehadiran sesuatu yang ganjil di sekitarku. Suara langkah kaki yang lembut terdengar di malam hari, dan bayangan yang tidak jelas seringkali muncul di pojokan ruangan. Awalnya, aku berpikir bahwa itu hanya imajinasiku yang berlebihan karena kelelahan dan stres akibat sakit. Namun, semakin lama aku tinggal di sana, semakin nyata rasanya kehadiran sosok itu. Pada suatu malam yang gelap dan hujan deras, ketika aku sedang tertidur di tempat tidur rumah sakit, aku terbangun oleh suara desiran kain yang bergerak di sekitarku. Aku membuka mata dan melihat sesosok bayangan yang berdiri di ujung tempat tidurku. Bayangan itu tampak seperti seorang wanita dengan gaun putih yang lusuh, wajahnya pucat, dan tatapan matanya sangat menyeramkan. Aku mencoba berteriak, tapi suaraku tidak keluar. Aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Wanita itu kemudian mendekatiku dengan langkah perlahan, sementara aku hanya bisa menatap dengan ketakutan yang membeku. Aku mencoba untuk bergerak, tapi tubuhku tidak bisa menurut. Ketika wanita itu sudah berada di samping tempat tidurku, aku bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang di sekelilingku. Aroma yang tidak sedap mulai tercium di udara, membuatku mual. Wanita itu kemudian membungkuk mendekat ke arah wajahku, dan aku bisa melihat senyumannya yang sangat mengerikan di bibirnya yang pucat. Dia membisikkan sesuatu ke telingaku, tapi suaranya tidak terdengar jelas. Aku mencoba untuk memejamkan mata dan berdoa agar semuanya hanya mimpi buruk. Tapi ketika aku membuka mataku kembali, wanita itu sudah menghilang entah kemana. Keesokan paginya, aku merasa lelah dan lemas akibat kejadian mengerikan semalam. Aku mencoba untuk menceritakan pengalaman itu kepada perawat yang merawatku. Tapi dia hanya tersenyum dan mengatakan bahwa itu mungkin hanya halusinasi karena efek obat yang aku konsumsi. Meskipun aku ingin percaya bahwa itu hanya imajinasi, namun perasaan ketidaknyamanan dan rasa takut tetap saja menghantuiku setiap kali malam tiba. Aku merasa seperti ada yang selalu mengawasiku dari kegelapan. Beberapa hari berlalu, dan kejadian aneh semakin sering terjadi. Bukan hanya aku yang merasakannya, tapi pasien lain di lantai 4 juga mulai mengeluhkan pengalaman yang serupa. Beberapa dari mereka bahkan mengatakan bahwa mereka melihat sosok wanita itu berjalan-jalan di koridor pada tengah malam, dengan tatapan mata yang dingin dan menakutkan. Kisah-kisah horor itu hanya membuat suasana semakin tegang di rumah sakit. Aku merasa semakin terjebak dalam lingkaran ketakutan yang tidak berujung. Setiap kali aku mencoba untuk tidur, bayangan wanita itu selalu muncul di mimpiku, menghantui setiap pikiranku. Suatu malam, ketika aku sedang berusaha untuk tidur dengan mata terpejam rapat, aku merasa sentuhan dingin di pipiku. Aku membuka mata dengan cepat dan melihat wanita itu berdiri di samping tempat tidurku, dengan senyum jahat di bibirnya. Aku mencoba untuk berteriak, tapi suaraku sekali lagi tidak keluar. Aku merasa terjebak dalam tubuh yang lumpuh, tidak bisa bergerak atau berbuat apa-apa. Wanita itu kemudian meraih tanganku dengan gemetar dan membisikkan sesuatu ke telingaku. Kata-katanya terdengar tidak begitu jelas di telinga, dan aku merasa seperti kehilangan kendali atas pikiranku. Ketika aku akhirnya bisa bergerak lagi, wanita itu telah menghilang entah kemana. Aku bangkit dari tempat tidurku dengan napas tersengal-sengal, merasa seperti aku baru saja mengalami pertempuran dengan kekuatan gelap yang tak terlihat. Kejadian itu membuatku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak benar di rumah sakit ini.
aku merasa perlu untuk mencari tahu lebih lanjut tentang sejarah tempat ini dan mengapa sosok wanita itu menggangguku begitu keras. Aku mulai melakukan riset tentang rumah sakit tersebut, dan apa yang kudapati benar-benar mengejutkan. Ternyata, rumah sakit itu dulunya adalah tempat di mana orang-orang dengan gangguan mental dikirim untuk diisolasi dan diabaikan. Banyak dari pasien-pasien itu mengalami perlakuan yang tidak manusiawi dan meninggal di dalam bangunan itu tanpa diketahui banyak orang. Salah satu dari mereka adalah seorang wanita muda yang dikabarkan meninggal karena kelelahan dan kekurangan perawatan. Wanita itu diyakini telah menjadi hantu yang menghantui rumah sakit, mencari keadilan atas kematian tragisnya. Kisah itu membuatku merinding, karena aku merasa seperti aku sedang berhadapan dengan roh penasaran yang haus akan balas dendam. Dengan semakin banyaknya bukti tentang keberadaan wanita itu di rumah sakit, aku merasa semakin tertekan. Aku tidak lagi merasa aman di tempat itu, dan aku tahu bahwa aku harus segera mencari cara untuk keluar dari situ. Aku mencoba untuk meminta bantuan kepada perawat dan staf medis lainnya, tapi mereka hanya menganggapku gila dan mengabaikan ceritaku. Tidak ada yang percaya bahwa aku sedang diserang oleh hantu wanita itu. Putus asa, aku memutuskan untuk mencari bantuan di luar rumah sakit. Aku mencoba menghubungi keluargaku dan teman-temanku, tapi mereka semua hanya menganggapku bercanda atau mengalami efek samping dari obat-obatan. Tanpa ada yang mau membantuku, aku merasa semakin terjebak dalam kenyataan yang mencekam. Aku tahu bahwa aku harus menemukan cara untuk mengusir hantu wanita itu sendiri sebelum terlambat. Suatu malam, ketika aku sedang sendirian di kamar rawatanku, aku mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Aku tahu bahwa wanita itu kembali, dan aku harus segera bertindak. Aku mengambil segala sesuatu yang bisa kugunakan sebagai senjata untuk melawan hantu itu. Dengan hati-hati, aku menunggu di balik pintu, siap untuk melawan kegelapan yang mengancamku. Ketika pintu itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, aku melihat wanita itu berdiri di koridor dengan senyum jahat di wajahnya. Tanpa ragu, aku meluncurkan serangan ke arahnya dengan benda yang kugunakan sebagai senjata. Wanita itu terkejut oleh seranganku dan menghilang ke dalam kegelapan sebelum aku bisa menangkapnya. Aku merasa lega bahwa aku berhasil membuatnya mundur, tapi aku tahu bahwa pertempuran belum berakhir. Aku kemudian mencoba untuk mencari tahu cara untuk mengusir hantu itu secara permanen dari rumah sakit. Aku melakukan riset lebih lanjut tentang upacara dan ritual yang dapat digunakan untuk mengusir roh jahat. Keesokan harinya, aku melakukan sebuah ritual yang diyakini dapat mengusir hantu-hantu dari tempat yang terkutuk. Aku mempersiapkan diri dengan hati-hati untuk melaksanakan ritual itu di rumah sakit. Pada suatu malam itu, aku memulai ritual itu di kamar pasien yang kosong di lantai 4 rumah sakit. Aku membakar dupa dan mengucapkan mantra kuno yang kutemukan dalam penelitianku. Saat aku mengucapkan doa-doa itu dengan penuh keyakinan, aku merasa energi gelap di sekitarku mulai menipis. Aku tahu bahwa aku sedang membuat kemajuan dalam mengusir hantu wanita itu dari rumah sakit. Namun, ketika aku hampir selesai dengan ritual itu, aku mendengar suara desisan angin yang menakutkan di belakangku. Aku berbalik dengan cepat dan melihat wanita itu berdiri di ambang pintu, dengan tatapan mata yang penuh kemarahan. Dia mencoba untuk menghalangi ritual itu dengan segala cara yang dia bisa. Aku merasa dalam pertarungan spiritual dengan hantu wanita itu, dan aku tahu bahwa aku harus memenangkan pertarungan ini. Dengan keberanian yang tersisa, aku melanjutkan ritual itu sampai selesai, mengabaikan segala gangguan yang diberikan oleh wanita itu. Ketika aku mengucapkan kata-kata terakhir, cahaya terang memenuhi ruangan itu, dan aku merasakan kehadiran wanita itu menghilang perlahan-lahan. Saat itu juga, aku merasa beban yang selama ini menghantuiku perlahan-lahan menghilang, dan aku tahu bahwa aku telah berhasil mengusir hantu wanita itu dari rumah sakit itu. Setelah itu, suasana di rumah sakit berangsur-angsur membaik, dan pasien-pasien lain tidak lagi mengeluhkan gangguan paranormal yang mereka alami sebelumnya. Aku merasa lega bahwa aku telah berhasil memberikan kedamaian kepada mereka. Namun, meskipun wanita itu telah pergi, pengalaman yang kualami di rumah sakit itu akan selalu menghantuiku. Aku belajar bahwa hantu bisa ada di tempat-tempat yang paling tidak terduga, dan kita tidak perlu takut dengan hal itu. Sejak saat itu, aku berjanji untuk tidak pernah melupakan apa yang kualami di rumah sakit itu.